Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Pada podcast kali ini kita akan membahas pembahasan lanjutan, yaitu mengenai fenomena agnostik bersama Ustadz Ari Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Kumaha Ica sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore Ustaz ya, semoga di era kayak gini, kondisi kayak gini, seterusnya tetap sehat. Amin. Oke, sebelumnya Ustadz kan itu membahas tentang logika ketuhanan ya Ustadz ya, di mana disinggung juga pemikiran-pemikiran orang yang ragu-ragu terhadap keberadaan Tuhan yang dimana disebutnya agnostik. Nah, banyak dari orang-orang agnostik ini yang awalnya mereka itu percaya terhadap keberadaan Tuhan. Namun timbul keraguan di dalam hatinya akan keberadaan Tuhan tadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pendapat Ustadz mengenai fenomena tersebut? Ya, tentang fenomena agnostik ini bagaimana kan gitu ya. Ya, kalau hemat saya sepertinya itu merupakan kurang gencarnya kajian, terutama kajian akidah, terutama kajian tauhid. Iya. Maka orang-orang itu menjadi memiliki pemahaman agnostik itu. Ya, kurang kajian tauhidnya itu. Karena memang langka dari kajian kajian tauhidnya itu. Nah, itulah. Faktor utama menurut Ustadz ya, terhadap orang-orang yang agnostik ini itu faktor utamanya itu apa? Nah, eta tadi sigana mah tarang ngaji. Ya, jarang ngaji, tarang ngaji. Nah, itu. Jadi saja dia memiliki paham agnostik itu yang meragukan keberadaan Tuhan. Padahal asalnya kan yakin ya. Iya. Nah, gitulah. Jadi kurang adanya kajian. Kajian tauhid itu hese memang. Yang kajiannya itu sistematis. Terkadang kan orang-orang ingin kajian itu yang yang langsung yang instan dan dengan insannya itu harus mengerti saat itu juga. Nah, itu kan permasalahannya. Padahal berdasarkan di ilmu tauhid nih ya, Allah itu kan kita mengenal Allah sebagai fil ma'rifati wal isbat, tauhid fil ma'rifati wal isbat. Yang memberikan ilmu itu kan Allah. Iya. Makanya ketika seseorang tolabul ilmi saja belum tentu dia dapat ilmu dan belum tentu mengerti. Yang wajibnya itu kan tolabul ilminya, bukan berilmunya. Nah, makanya kalau memang belum mengerti, belum mendapatkan solusi dari satu permasalahan dalam memahami keilmuan, teruskan saja yang wajib nama tolabul ilmi. Bisa jadi di hari-hari ke depan atau bisa jadi tahun hareup teteh ngarti nama gitu. Nah, yang ngaji saja kan tidak otomatis dapat ilmu. Yeah. Apalagi yang jarang ngajinya atau tidak mau mengkaji. Mau bagaimana dapat ilmunya. Sementara informasi-informasi yang dia dapatkan di media sosial dan lain sebagainya, itu kan menawarkan isme-isme termasuk agnostisisme. Ya, mungkin dia baca itu, insan, kaharti, menurutnya gitu. Nah, tanpa dia tahu tentang akidah Islam seperti apa. Itu faktornya ya. Kurangnya kajian. Selanjutnya nih Ustaz, paham agnostik ini kan meyakini bahwa keberadaan Tuhan itu tidak dapat diketahui, bahkan tidak dapat dibuktikan. Nah, bagaimana bantahan dari ajaran Islamnya, Ustaz? Tuhan itu tidak dapat diketahui ya, bagi agnostik itu. Kalau dalam tauhid, makanya di awal pembahasan kita bahas sedikit tentang pembagian tauhid. Kita bagi dua dulu ya. Ada tauhid fil ma'rifah wal isbat, ada tauhid fil talabi wal qasdi. Tauhid fil ma'rifah wal isbat tentang mengenal dan menetapkan Allah siapa. Lalu kemudian saya ungkap waktu itu istilah tak kenal maka tak sayang waktu itu ya. Nah, makanya Allah mengenalkan dirinya. Mengenalkan dirinya kepada manusia apakah secara langsung? Tidak. Tapi dengan memilih salah satu di antara makhluknya yang berjenis manusia. Utusan itu bahasa Arabnya Rasulun. Karena utusan itu utusan Allah disebutnya Rasulullah. Diturunkan wahyu kepada itu manusia pilihan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu disampaikanlah pesan-pesan dari Allah ini yang disebut wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Makanya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibatasi dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama 'alaikal balagul mubin. Tugasmu hanya sebatas penyampai.
hanya pembawa pesan saja, penyampai saja. Nah, kemudian disampaikanlah pesan dari Allah ini dalam konteks ilmu tauhid ada fil ma'rifah wal isbat. Allah mengenalkan dirinya kepada manusia. Itu kan salah satu contoh yang diambilnya dalam Quran itu Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah diterangkan tuh di Ya, yang di sebelumnya video kah? Video sebelumnya. Ini bagi yang baru menyaksikan tinggal liwet ke belakang. Ya. Jadi kita mengenal oh Allah itu satu, Allah itu ahadu, Allah itu as-samadu, Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau memang yang namanya Tuhan di kita Allah Subhanahu wa taala namanya itu tidak bisa dikenali dan manusia tidak bisa mengenalnya. Pertanyaannya untuk apa Allah mengenalkan diri? Ya. Coba untuk apa mengenalkan diri kalau memang manusia tidak mampu, tidak punya potensi untuk mengenali itu? Lalu kadang orang bertanya begini, memang bisa gitu manusia yang terbatas memahami Allah yang tidak terbatas? Pertanyaan saya justru Anda tahu dari mana Allah tidak terbatas? Pernyataan Allah tidak terbatas, kekuasaan dan lain sebagainya, itu kan kalamullah, itu kan agama. Ya. Dan itu diungkapkan oleh Allah sendiri. Ungkapannya Anda terima, Allahnya Anda ragukan, kumaha gitu. Jadi manusia mampu memahami tentang Allah yang tidak terbatas itu karena Allah mengenalkan dirinya kepada manusia sebatas pengetahuan manusia itu sendiri. Ambil contoh karena gampang ya. Khusyuknya sholat seseorang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kekhusyuan manusia yang sholat itu berbeda-beda tergantung pemahaman dia terhadap Allahu Akbarnya itu. Gitu kan? Karena manusia kan terbatas. Batasannya itu ada yang di 20%, ada yang 50%, ada yang 75%, gitu kan? Nanti sejauh mana manusia itu mampu memahami Allah itu, maka yang wajibnya itu tolabul ilminya. Berilmunya mah itu mah bukan tugas kita lagi. Itulah ya. Selanjutnya Ustadz, apakah benar bahwa keimanan terhadap Tuhan itu tidak perlu dirasionalisasikan karena tidak mampu dijangkau akal dan pikiran? Oh iya, kalau berbicara keimanan, sebetulnya takrifnya itu kan yang disepakati 3. Satu, tasdikun bil kolbi, membenarkan dengan mempercayai dengan hatinya. Jadi dia percaya aja, otomatis percaya. Lalu, wa ikrarun bil lisan, ungkap dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengamalkan rukun-rukunnya dengan al-jawari, anggota badan. Ya, Maka dari itu, keimanan tersebut nanti permasalahannya adalah percaya atau tidak percaya, itu intinya. Percaya atau tidak percaya. Ya, bukan nanti masuk akal atau tidak masuk akal iman itu. Makanya iman model ini ya, disebut nanti hidayah yang turunnya itu agar manusia beriman tentang itu disebutnya hidayatul taufik atau hidayatul imaniyah. Ini hak prerogatif Allah. Nanti Allah yang memilih dia beriman, dia tidak, hak prerogatif Allah. Sampai sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak punya kekuasaan untuk mengimankan seseorang. Tidak punya. Nah, makanya dulu Rasul SAW itu menyatakan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, aku ini Isra Mi'raj itu berjalan di waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, setelah itu ke Sidratul Muntaha. Di sana pintu langit ada 7, ada pintu-pintu, di sana ada para nabi dan rasul diketuk dan seterusnya ya. Balik lagi dalam jangka waktu kurang dari 1 malam. Maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengimani tidak? Secara umum kan tidak. Teka harti. Ya, kok begitu? Teka harti. Nah, maka didatangi Abu Bakar. Oh, cenah Abu Bakar itu cenah sahabat kamu itu sudah mulai ngaco lagi, gitulah bahasa orang. Dia ngaku-ngaku pergi ke sana dan lain sebagainya. Abu Bakar bagaimana? Saya percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Nah, itu keimanan situ. Hanya nanti bukan berarti Islam itu menafikan akal, bukan. Karena kalau menafikan akal juga oleh Allah di sini bagi orang yang tidak mau berpikir, afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak mempergunakan akalmu? Itu kan? Ya. Untuk memahami Quran, memahami hadis dan perangkat-perangkatnya itu kan memerlukan akal juga. Ya. Sehingga nanti diposisikan akal posisinya di mana, lalu si hati itu yang meyakini posisinya di mana, anggota badan posisinya di mana. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi logika ketuhanan itu apakah tidak boleh dipertanyakan?
Oh, Atau boleh. cukup diimani saja? Boleh. Penjelasannya Untuk gimana? logika ketuhanan dipertanyakan boleh. Boleh. Bahkan Allah sendiri kan menyatakan begini. Coba kalian pikirkan. Di Quran surah apa ya? Al-Anbiya gitu kalau nggak salah. Nantilah bisa dilihat ya. Aukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada ilah-ilah selain Allah di langit dan di bumi, pastilah akan rusak bumi itu. Karena kalau ada lebih dari satu Tuhan, ini kan kita diajak berpikir. Iya. Menunjukkan Allah tahu manusia itu dengan potensi akalnya mampu bertanya sampai ke arah situ. Oh, kok Allah yang menciptakannya, Allah tahu. Makanya dianggap berpikir untuk menyatakan Allahu Ahad itu, Qul huwallahu ahad, Allah satu dan mesti satu itu. Karena kalau Tuhan-Tuhan itu banyak, lebih dari satu, berarti kan kekuasaannya harus sama-sama mutlak, tidak terbatas. Maka nanti Tuhan itu kan punya keinginan. Yang ini ingin A, ini ingin B, ini ingin C, kan riweh. Terusnya di Indonesia ya musim apa? Musim panas, musim dingin, musim hujan, hese. Kan gitu ya. Tuh orang itulah tentukan usianya 30 tahun. Cek no ieu teh entong karunya 50 tahun. Kan hese. Terbukti lestarinya alam itu dan juga masih tetap bertahan nyaman sampai sekarang ini, alam semesta menunjukkan hanya ada satu sistem komando. Ini ada satu Tuhan. Itu kan diajak berpikir ke arah situ. Lalu bukan hanya konsep ketuhanannya, tentang hari akhirat, di mana manusia setelah mati itu akan dihidupkan kembali, itu kan bab keimanan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipertanyakan oleh akal. Bisa saja, makanya nanti dalam Quran juga Allah menyatakan, coba kamu pikir, apa sulitnya bagi Allah yang menciptakan manusia dari tidak ada, untuk menciptakan manusia dari yang sebelumnya pernah ada. Lebih gampang tuh. Manusia itu dari tidak ada, Allah ciptakan jadi ada, hidup lagi. Lalu kemudian nanti setelah mati itu oleh Allah akan diciptakan kembali di yaumil akhir. Lebih mudah. Menciptakan dari yang tidak ada saja bisa, menciptakan dari yang asalnya pernah ada masa tidak bisa. Maka di sana diungkap, bisa dibuka di Quran. Maka Allah nyatakan begini, kalau memang kalian ragu-ragu aku sebagai pencipta manusia, nih saya akan ungkapkan, kata Allah, bahan dasar manusia itu dari apa. Kan disebutkan di video sebelumnya itu yang sudah kan, dari turob, dari nutfah, kemudian dari alaqoh, dari mudgoh, kemudian idhoman, fakasaunal idhoma lahman, summa ansanahu khalqan akhar, seperti ini. Dan seterusnya kamu mati, tuma innakum ba'da dzalika lamayitun, tuma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Itu sesuai dengan ilmu kedokteran di embriologis modern. Nah, itu kan salah satu bukti-bukti bahwa bisa mempertanyakan itu, hanya saja jangan keluar dari wahyu. Gitu aja. Dibimbing ya. Ustadz yang tadi disebutin Ustadz itu kan dalam bahasa Arab. Kalau artinya itu apa aja nih Ustadz? Anu mana? Yang tadi yang disebutin. Oh, itu di Al-Hajj surah 22 ayat kelima, Al-Mu'minun surah 23 dari mulai ayat 12 sampai 16-an itu. Allah membuktikan bahwa Allah itu sebagai pencipta dan nanti mudah menciptakan lagi di yaumil akhir. Itu Allah sebutkan dulu susunannya manusia itu dari tanah, kemudian dari nutfah, air mani, kemudian menjadi alaqoh. Alaqoh biasa diartikan segumpal darah. Karena itu sesuatu yang menempel, gantung, alaqoh. Kemudian menjadi mudgoh, segumpal daging. Kemudian menjadi idhoman, tulang. Yang kelima, kemudian yang keenam, fakasaunal idhoma lahman, tulang itu dibalut dengan daging. Kemudian yang ketujuh, tsumma ansanahu khalqan akhar. Kami ciptakan kamu itu sebagai bentuk yang lain, berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di ayat 4 itu. Karasep dari liste itu median Allah. Terus setelah itu beres, oh tidak, tuma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kata Allah, kalian itu akan jadi mayit, mati. Cuma tidak tahu kapannya kan? Ya ini bisa tim kreatif dulu, mangga itu silahkan. Kita nanti terakhir itu saya. Atau kita terakhir, mereka duluan tenan milih ya teman. Lalu yang terakhir yang ke-9 itu tuma innakum yaumal qiyamati yub'atsun. Kemudian kalian pada hari kiamat, maksudnya akhirat, akan dibangkitkan. Nah, ini diteliti oleh medis modern nih, tinjauan embriologis modern. Seperti itu dengan istilah yang berbeda. Gitu kan, dari sperma, kemudian bertemu dengan ovum, di ujung saluran telur yang disebut ampula tubae, hasilnya disebut dengan zigot. Zigot itu kemudian berkembang jadi morula, blastula, jadi janin, melahirkan, kan gitu. Itu disepakati itu. Nah, jadi untuk keyakinan adanya hari akhir saja, itu manusia nanti akan mempertanyakan kan. Allah tahu, maka diterangkan hal itu. Tapi dasar keimanan bukan akal.
Iya. Karena Islam bukan agama akal, tapi agama wahyu yang harus diimani. Nah, itulah ya. Oke. Apakah ragu-ragu keberadaan Tuhan ini yang dikenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam kekufuran, Ustadz? Apakah sahabat-sahabat Rasulullah sebelumnya pernah mengalaminya? Ya, agnostik apakah kufur? Ya, kalau dia meragukan tentang keberadaan Tuhan, ya kufur. Karena kalau tidak iman, ya kafir. Nggak ada lagi selain itu. Iman itu kan mempercayai adanya Allah itu. Iya. Kan gitu. Dan juga mengimani segala sesuatu hal yang harus diimani dalam Islam. Jika tidak diimani, kufur. Termasuk diragukan juga kufur. Maka orang-orang munafik itu kan sebetulnya sakun ragu-ragu. Ya, ragu-ragu yang benar tentang yang salahnya itu. Nah, karena itu orang munafik itu hakikatnya adalah kafir itu. Tuh, tadi tanu kadua naon tuh? Apakah sebelumnya sahabat-sahabat Rasulullah pernah mengalaminya? Itu saya belum tahu. Kalau sahabat Rasul pernah mengalami agnostik, saya nggak tahu. Ya, hanya yang jelas sahabat-sahabat Rasul itu secara umum, meskipun nggak semua, itu asalnya adalah mereka penyembah berhala. Jadi kafir musyrik. Jadi tidak sampai mereka meragu-ragukannya, tapi mereka salah dalam hal konsep ketuhanan. Dianggap patung-patung itu sebagai Tuhan. Oke. Gitu. Sebelumnya diulang lagi, Ustadz. Kalau misalkan kufur itu jadi definisinya apa? Kebalikan dari iman we. Itu kufur. Dia orang yang tidak beriman kepada Allah itu sebagai Tuhan, yang tidak mengimani Muhammad sebagai Rasulullah, kan itu. Yang tidak mengimani Quran sebagai kalamullah, gitu. Termasuk meragu-ragukannya, itu kufur. Gitu. Oke, berarti nama sifatnya kufur, kalau orangnya itu kafir. Oke. Selanjutnya Ustadz, apakah agnostik itu bisa jadi merupakan bentuk malas beragama dalam menjalankan syariat? Ya kalau pertanyaannya bisa, ya mungkin bisa. Bisa saja, gitu. Ya, kira-kira. Jadi alasan horoream menjalankan syariat agama ke sana, ya bisa saja. Bisa saja seperti itu, bisa saja tidak. Tapi kalau pertanyaannya bisa begitu, ya bisa. Horoream yang melakukan syariat agama, ragukannya Tuhannya bisa jadi begitu. Apapun alasannya lah. Oke. Ustadz, yang saya lihat juga di berbagai media sosial ada orang-orang yang mereka itu membanggakan dirinya sebagai agnostik gitu. Bagaimana pendapat Ustadz? Bagaimana? Ya nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa mereka bangga dengan keagnostikannya. Kalau dulu zaman-zaman agnostik belum payu ya, belum booming sekarang, itu kan ateis. Yeah. Oh, keateisan mereka bangga dengan keateisan. Sesuai tenang naon kalau merasa bangga mah gitu. Justru yang saya pikirkan begini, Muslim bangga tidak dengan menyandang gelar Muslim. Nah itu, kalaulah bertemu dengan sesama Muslim menyebutkan salam saja kaku, lidah keluh, merasa malu, dia tidak bangga dengan Muslimnya. Hanya orang kafir bangga aku agamana, orang agnostik bangga, ateis bangga. Hanya Muslim tidak bangga dengan keislamannya itu. Nah ini yang jadi masalah manu eta. Jadi kalau mereka mau berbangga silakan aja, tapi kita harus bangga sebagai Muslim. Sehingga nanti kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, karena umat Muhammad SAW itu umat pendakwah. Tapi mau bagaimana mendakwahkan ini, bangga juga dengan agamanya tidak. Sedikit ini dulu. Kalau sudah, aku nggak salah mah udah ini teh atau belum modelnya? Lupa lagi lah, nggak apa-apa. Murojaah. Kan konsep ketuhanan itu kan sudah saya ungkapkan. Orang-orang yang beragama kan menyatakan konsep ketuhanannya secara bangga. Orang-orang Yahudi mengatakan, nahnu al-Yahud wa nahnu na'budu Uzair ibnullah. Kami orang Yahudi, kami menyembah Uzair anak Allah. Kan bangga dengan itu. Orang Kristen mengatakan kami an-Nasoro, kami Kristen, wa nahnu na'budu Isa ibnullah atau Al-Masih ibnullah. Kami menyembah Al-Masih anak Allah. Mereka bangga itu. Nah, orang kafir musyrik menyatakan nahnu al-musyrikun, kami orang-orang musyrik, wa nahnu na'budul ausan, kami menyembah berhala-berhala itu. Diungkap kok, berarti kan bangga. Orang-orang Majusi menyatakan begitu, ya, dan lain sebagainya. Maka waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan konsep ketuhanan Islam dengan bangga, membacakan Quran surah Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan bantahan-bantahan terhadap ideologi-ideologi ketuhanan, konsep ketuhanan di waktu itu. Dan kaum muslimin meskipun minoritas bangga. Makanya meskipun minoritas kuat, karena mereka bangga dengan agamanya, menyandang gelar muslim yang memiliki konsep ketuhanan yang hebat, bahkan rasional. Sehingga meskipun minoritas, maka ajaran Islam bisa jalan karena bangga. Karena kalau bangga pun tidak,
ini akan sulit merealisasikan nilai-nilai keislaman. Semacam salam tadi gitu pasti hese. Karena nggak bangga dia sebagai muslim. Muslimah tidak bangga sebagai muslimah. Tapi make tiung oge era. Ini mau bagaimana merealisasikan nilai-nilai Islam. Jadi kalau agnostik mereka mau berbangga dengan keagnostikannya, ya kita nggak bisa paksa, silahkan aja. Tapi sebagai muslim, kita harus bangga dengan kemusliman kita. Baru nanti mampu merealisasikan nilai-nilai Islam, salah satunya dakwah, dakwahi mereka. Rek mendakwahi kumaha tuh bangga gente dina Islam. Bahkan ngerti gente datara ngaji, nah itu masalahnya. Bukan berbangga-banggaannya, kita bangga nggak sebagai muslim itu. Gitu ya. Oke. Gimana nih Ustadz, misalkan ada teman yang agnostik gitu, atau seorang yang dikenal dia agnostik, terus kita udah ngasih tahu, udah ngajak untuk buat ikut ke kajian-kajian, tapi dianya tetap nggak mau gitu Ustadz. Oh, ibu bapaknya tahu nggak? Dia agnostik. Kalau nggak tahu gimana nih? Kasih tahu ibu bapaknya. Karena selama dia belum menikah, maka yang jadi kewajiban untuk mendakwahi itu adalah ibu bapaknya. Bisa jadi ibu bapaknya nggak tahu anaknya punya pola pikir seperti itu. Gini, di beberapa tempat sekolah ataupun kampus misalnya, itu kan karena terutama di kampus mahasiswa, itu kan ismu-ismu ini kan seolah-olah dipajang. Ini mau berpaham ini, berpaham ini kan gitu, bebas berpikir, kritis berpikir. Nah, maka nanti kan mesti ada semacam rem untuk itu. Nah, maka yang pertama kali punya kewajiban mendakwahi itu adalah ibu bapaknya. Itu. Kalau ibu bapaknya tahu, ngapalin tuh budak masih kayak gitu itu. Nah, kalau nanti ibu bapaknya tahu, nanti didakwahi oleh ibu bapaknya dulu. Kalau tidak bisa, nanti barulah kemanakan anak ini dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalkan orang Kasih tahu ibu tuanya bapaknya. cuek juga gimana nih Ustaz? Nah, itu masalahnya. Makanya tidak bangga dengan keislaman teh eta. Jadi sampai keluar dari pemahaman-pemahaman Islam, keluar dari keyakinan-keyakinan Islam oleh ibu bapaknya dibiarkan, saya geus gitu. Iya. Maka di dalam Islam itu, di Quran surah Luqman itu ya, pernah beberapa kali saya ungkap, yang namanya ketauhidan, akidah, itu yang paling utama dan lebih dulu seharusnya mengajarkan si anak itu kan ibu bapaknya. Di Luqman 13 itu, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini kan orang tua kepada anaknya mengajarkan tauhid itu. Bisa terbayang apabila si anak ini menyimpang dari ketauhidan oleh orang tuanya dibiarkan. Aduh, itu. Yang seharusnya mengajarkan agar benar, agar lurus. Ini ketika si anak ini bengkok, salah, dibiarkan. Ah, kumaha eta? Di awal kenehna geus masalah ya. Iya. Gitulah ya. Oke. Kalau misalkan Ustadz, kan tadi agar orang tuanya ditanya dulu kan orang tuanya tahu. Libatkan orang tuanya. Nah, kalau misalkan tetap kayak gitu gimana nih Ustadz? Anaknya nggak mau ikut kajian, ya, tapi tetap dia punya pahaman yang kayak gitu. Iya, makanya kita ini berdakwah itu kan bukan mengilmukan seseorang, bukan. Bukan mengimankan seseorang, bukan. Bukan mensolehkan seseorang, bukan. Karena orang tua pun tidak bisa mensolehkan anaknya, nggak bisa. Kalau memang orang tua bisa mensolehkan anaknya, Nabi Nuh alaihissalam sudah bisa mensolehkan Kan'an. Kalau memang yang namanya manusia itu bisa mengimankan seseorang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa mengimankan pamannya Abu Thalib. Sampai kata Rasul SAW, "Man, kul la ilaha illallah," itu kan begitu. Terus katakan la ilaha illallah, ini sakit udah parah. Tidak mang bisa itu, walas lah gitu. Itu karena ada Abu Jahal di situ dan reng-rengannya terjadi sampai akhirnya kan wafat dalam keadaan jahiliyah. Maka yang kita lakukan itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, dibatasi tugasnya itu. Innama alaikal balagul mubin, tugasmu hanya sebatas penyampai saja, tapi sampaikan dengan jelas, dengan metodologi yang tepat. Tugasmu hanya itu. Dia orang itu nanti berilmu atau tidak, orang ini beriman atau kafir, orang ini soleh atau salah, itu sudah bukan tanggung jawabmu lagi, gitu. Dibatasi tugasnya. Jadi tugas kita hanya sebatas mengajak dan menyampaikan. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai mati. Bisa jadi lebih dulu matinya itu yang dakwahnya,
atau yang lebih dulu yang didakwahinya, karena itu mah sawen teh lah. Gitu. Jadi jangan begini, saya sudah kasih tahu, saya sudah nasihati, saya sudah ajak, tapi udah nggak mau diantep, itu salah tuh. Sampai mati dah. Terus diajak. Jadi singkatnya begini, dakwah yang gagal itu adalah dakwah yang berhenti. Bukan yang banyak pengikutnya, bukan. Oke. Atau bukan yang sedikit pengikutnya, bukan. Itu ya. Apakah manfaat signifikan bagi rohani dan jasmani manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari itu sesuai dengan keyakinan akan petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, aduh ya menarik ya. Manfaat jasmani rohani ya. Iya. Islamnya itu kan, Iya. berbicara kalamullah itu kan sumber hukum Islam, dari Islam. Nah, ini kita kembali ke ta'rif. Islam itu kan satu agama yang punya sumber hukum. Sumber hukum yang disepakatinya itu kan ada dua. Ada Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di dalamnya itu ada berbagai macam aturan-aturan, ada perintah, ada larangan, ada bimbingan. Yang kalau aturan-aturan itu ditaati, wabil khusus oleh Muslim, maka dampaknya adalah limaslahatil basari dunyahum wa ukhrahu. Untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Maka keselamatan manusia hidup dunia dan di akhirat. Ini bukan hanya sebatas ruhaninya, tapi juga jasmaninya. Agama yang diturunkan. Karena agama ini diturunkan kan untuk makhluk Allah. Makhluk Allah itu kan diciptakan oleh Allah. Allah tahu yang dibutuhkannya apa. Itu. Maka nanti kalau berbicara syariat Islam misalnya, kita ambil contoh tentang syariat saum. Maka saum itu kan harus diimani dulu. Bahwa itu merupakan kewajiban, ini kalamullah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti dampak saum bagi kesehatan itu apa? Bagi jasmani. Itu medis lebih tahu tuh. Dan itu disepakati memang sehat di situ. Tentang sholat. Sholat juga sama, rohani jasmani. Itu ada gerakan-gerakan tertentu yang nanti itu bermanfaat bagi badan. Gitu ya? Ada. Lalu tentang haji. Haji itu fisiknya harus kuat. Maka itu untuk menguatkan fisik. Sama. Maka di Al-Baqarah ayat berapa ya? Di ayat sekitar 38-39 lah. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan itu ke bumi, lalu kemudian kami ini kata Allah akan menurunkan nabi-nabi dan rasul di situ. Maka faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayahku itu, maka tidak ada khaufun alaihim, rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini menunjukkan ruhaninya pasti sehat. Anu beriman mah. Ya. Karena ada qanaah dan lain sebagainya banyak dari situ. Jasmaninya juga pasti sehat. Terlebih ada adab-adab. Di ajaran Islam itu nanti kalau hal makan adabnya seperti apa. Misalnya jangan terlalu kenyang. 1/3 untuk ini, 1/3 ini, 1/3 ini. Itu kan bermanfaat bagi jasmani. Itu ya. Lalu tentang adab yang lain banyak lah. Jadi pasti bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Dengan contoh-contoh yang simpel tadi ya gitu. Oke. Di era modernisasi ini banyak sekali informasi yang sulit terbendung nih Ustadz. Adakah saran dari Ustadz untuk bisa memfilternya? Gitu. Gini, di kita ada yang disebut dengan ilmu hadis. Ya. Atau ilmu mustalah hadis. Itu para ulama merumuskan ilmu itu untuk mendeteksi apakah hadis itu valid dari Nabi atau justru hoax. Ya. Gitu ya. Maka di dalam ilmu itu nanti ada ilmu jarah wa ta'dil, ada ilmu tentang rawi-rawi, itu diteliti. Ini orang ini dapat kabar bahwa itu hadis Nabi dari siapa? Oh, dari orang ini, dari si A dari si B dari si C. Diteliti orang-orang ini. Maka nanti ada syarat-syarat hadis itu sahih. Kalau tidak memenuhi syarat sahih, hadis itu dhaif. Hoax-nya muncul orang lain itu bahasa. Nah, sebetulnya dalam pengkajian ilmu hadis atau musolah hadis itu kita diajari untuk tabayun, menelaah, mengecek ya. Ini kabar yang diterima, karena kabar itu, al-khobar itu kan mayah tamilusid kawal kadib. Sesuatu yang mengandung kemungkinan benar dan salah, itu namanya kabar. Makanya harus dideteksi, ditelaah. Nah, sebetulnya dengan mengambil manfaat dari ilmu hadis, Islam itu sebetulnya
sudah mengantisipasi adanya hoax ini nih, Ade, gitu. Telaah dari mana ini, sumbernya siapa, siapa yang mengirimnya dan lain sebagainya. Cuman zaman sekarang itu susah. Iya. Kenapa? Karena selagi kita meneliti tentang kebenaran kabar ini, kabar yang lain ada ratusan sudah datang. Saking cepatnya informasi yang kita dapatkan. Iya. Nah, itu bahayanya. Maka hemat saya tong banyak nge-share lah. Kalau memang belum jelas. Karena pernah tuh ada orang yang nge-share di sana hadis, konon katanya begitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dicek, nggak ada di Bukhari. Nggak ada di Bukhari. Nah, orang mau mengecek sampai sejauh itu, berapa orang ini yang begitu? Sedangkan di kita dengan alasan ini mah dakwah. Meskipun satu ayat harus disampaikan, itu ya. Balighu ani walau ayatan. Hadis Nabi itu justru untuk menyatakan kalau memang kamu hanya paham dan sudah diyakini kebenarannya cuma satu ayat itu yang disampaikan. Bukan berarti kabar yang banyak ini disampaikan terus-terusan dengan alasan dakwah. Hati-hati bisi hoax. Jadi balighu ani walau ayatan menunjukkan penyampaian keagamaan itu harus diperhatikan. Ini penting, hati-hati, jangan seenaknya nge-share. Kalau kamu hanya tahu satu ayat itu yang benar, ayat itu saja yang disampaikan. Gitu. Bukan berarti kabeh di-sharekeun seayat, sebut. Kalau yang udah paham. Iya, yang kita pahami aja. Yang kita belum paham ya jawabnya nggak tahu kan gitu. Atau kita telaah dulu, atau tanyakan dulu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada uniknya dulu. Sekarang gini. Ada satu kabar. Satu kabar ini saya sebarkan ke tim kreatif, termasuk ke Ica. Lalu kemudian Ica itu di grup itu ya mengatakan, mohon maaf Kang, ini mah hoax. Gitu ya. Maka tim kreatif akan percaya kemana? Ke kabar yang saya share atau ke Ica yang menyatakan kabar itu hoax? Kadieu pasti nama. Nah, begini, ada satu berita diungkap bahwasanya akan ada kenaikan BBM misalnya kan gitu. Misalnya nyatanya itu tenanawan lah kan. Nah, lalu nanti ada yang mengklarifikasi, oh kabar itu ternyata hoax. Maka orang percayanya ke mana? Yang hoax. Anu hoax. Tapi kita harus ingat begini, bisa jadi maling teriak maling. Ya. Kenapa orang kurang menelaah? Kan bisa jadi yang menyatakan kabar itu hoax. Ya. Ada ya teh. Nah, ini gambaran aja. Di zaman Kiwari, orang terlalu banyak menge-share informasi-informasi. Lalu ketika ada orang yang mengatakan, mohon maaf Pak, kabar itu mah kabar bohong. Oh gitu ya? Nggak sih. Padahal bisa jadi. Nu ngomong kabar bohong, bohong teh. Tapi orang nggak sekritis itu ya. Tuh, Arika Tuhan mengkritisi sampai ke agnostik. Kayak bab nukir, teh, kumaha teh. Ayo racun-racun Gozul Fikri teh di dia. Itu ya, Tuhan dikritisi habis-habisan, Islam dikritisi habis-habisan, kabar-kabar seperti itu dia tidak mau mengkritisi. Gimana itu? Itulah ya. Oke, Ustadz, apakah ada kiat-kiat tertentu yang lebih khusus untuk bisa memvalidasi data yang tersebar gitu, yang didapatkan? Ya, satu, harus ada kajian sistematis. Bukan hanya tematis, sistematis. Tapi kajian sistematis ini terkadang dihindari dengan alasan jenuh atau bosan. Karena kan pasti memerlukan waktu yang panjang. Karena sekarang zamannya zaman hara yang instan kan gitu. Tema-tema we nukur booming bahas tanggapi, tanggapi. Konsekuensinya akan terjadi banyak pertanyaan, diungkapkan banyak pertanyaan. Karena apa? Karena satu ilmu dengan ilmu yang lain itu kan ternyambung, tema-tema dibahasnya. Nah, makanya bukan jelek itu, bagus itu. Hanya mesti dibarengi dengan kajian sistematis. Karena kalau kajian sistematis tidak dari A ke C, apalagi ke E, tapi dari A ini ke B, ke C. Ini lambat memang. Memang aduh itu membosankan gitu. Tapi ini mampu seseorang akan memahami sesuatu itu secara utuh dan mengurangi bertanya karena terjawab dengan sendirinya. Nah gitu. Itu satu ya. Maka sok atuh ngaraji. Ya, kedua mesti punya guru. Karena kalau belajar tanpa guru rek kumaha tuh ese. Ya. Jadi
Bukan tidak boleh otodidak, bukan. Tapi dia mesti punya guru. Nah, nanti kepada guru itulah dia nanti konsultasi, dia diskusi, bahkan curhat sekalipun. Itu ya. Ya. Dan harus dipilih oke guru oke deh, gitu kan. Tidak sembarang guru. Bagaimana cara milihnya? Ah, sokelah nu kitu mah mahasiswa apalagi. Bisa meureun menakar, mengukur, ini berdasarkan argumentasinya jelas atau tidak, sumber hukumnya jelas atau tidak, referensinya jelas atau tidak. Pan gitu ya mahasiswa ya. Jadi mesti punya pertanyaannya, punya guru tuh. Dalam hal ilmu agama punya guru nggak? Kalau tidak punya guru, aduh hese tah, memvalidasi eta teh. Minimal dia punya guru. Imam Bukhari wae atuh gurunya banyak. Imam Asyafi'i gurunya banyak. Ayo orang saha, teboga guru hiji-hiji acan. Ya, padahal yang berpotensi kan ada. Meskipun mungkin tidak banyak, tapi kan ada. Tah gitu. Oke, Ustadz, pertanyaan terakhir. Apa kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menguatkan keimanan? Apakah dengan berzikir secara lisan itu bisa menguatkan keimanan? Bisa. Tidak. Bisa. Berzikir secara lisan, secara verbal ya. Iya. Bisa menguatkan keimanan, bisa. Kan di hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Wallahi inni la astagfirullah fil yaumi aktaru min sab'ina marrotan. Demi Allah, aku itu beristighfar kepada Allah satu harinya itu lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain ada sampai 100 kali. Maka pengucapan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Dan ciri orang yang bertakwa juga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat masih di awal-awal itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang biasa beristighfar di waktu sahur. Beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Itu juga mereka beristighfar. Ya, makanya ini juga sebagai dalil bahwa zikir-zikir verbal semisal itu bukan hanya istighfar ya, bisa tasbih, takbir dan lain sebagainya. Itu mampu memperkuat keimanan, iya. Itu mengecas keimanan. Termasuk zikir dalam artian umum yakni Quran. Karena kitab suci kita itu memiliki beberapa nama. Salah satu di antaranya zikir. Di Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikir, kami juga yang menjaganya. Quran disebut zikir. Karena itu termasuk baca Quran. Baca Quran ini juga nanti akan mempengaruhi keimanan sehingga keimanan menjadi kuat. Gitu. Lebih jauh dari itu, nanti nih ke depannya. Ya. Zikir-zikir itu semisal istighfar tadi, jika dikaji dengan maknanya, dengan ketauhidannya, wah itu lebih hebat lagi. Begitupun membaca Quran, nggak apa-apa baca aja dulu meskipun nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, baca weh, baca aja nggak apa-apa. Tapi nanti ke depan, ketika Quran itu dikaji secara tafsirnya, di sana ada sabab nuzulnya, ada maksud kalamullahnya apa, itu lebih hebat lagi. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah zikir-zikir itu berdampak kepada keimanan, insya Allah berdampak. Oke, barakallah. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya. Semoga bisa menjadi berkah dan menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika teman-teman terdapat pertanyaan atau saran untuk video selanjutnya, silahkan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.